Kemudian presentasi penelitian kami dapat terbangun oleh dua hal. Yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan kebutuhan cabai rawit di Indonesia. Meskipun seperti kita ketahui, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, namun pada data 2021 kemarin, Indonesia masih mengimpor cabai rawit sebesar 407.000 ton. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk menaikkan angka pemanenan cabai rawit di Indonesia. Dan latar belakang yang kedua adalah kebiasaan masyarakat Indonesia untuk membuat aneka beras. Padahal aneka itu memiliki manfaat penting untuk pengembangan tanaman cabai rawit. Kemudian urusan masalah penelitian kami adalah bagaimana pengaruh konsentrasi air dan beras terhadap berat dasar tanaman cabai rawit. Selanjutnya untuk hipotesis pengaruh konsentrasi air dan beras terhadap berat dasar tanaman cabai rawit berbeda-beda tergantung dengan perlakuan yang diberikan pada tanaman tersebut. Menurut kami, tanaman yang diberikan 100% konsentrasi air dan beras memiliki berat dasar paling tinggi, sementara tanaman cabai rawit yang sama sekali tidak diberikan air dan beras memiliki berat dasar paling tinggi. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk melihat pengaruh konsentrasi air dan beras terhadap berat dasar dari tanaman cabai rawit. Dan manfaat penelitian kami adalah penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa ke depannya. Dan itu juga kami harapkan penelitian ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata hingga angka pemanenan cabai rawit di Indonesia dapat meningkat. Selanjutnya untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh Alvin Jacob.
kami menyiapkan timbangan elektronik yang sudah ditaruh wadah di atasnya. Setelah itu kami memastikan bahwa angka di timbangan itu berada di angka 0, dan setelah itu kami akan langsung menimbang cabai rawit. Proses ini akan diulang sebanyak 16 kali sesuai tanaman yang kami lakukan. Selanjutnya berdasar pembatas memberikan kali ini saya akan menunjukkan hasil dari pembahasan dari penelitian kami. Next. Jadi pada gambar dari slide ini kita bisa lihat bahwa ada 4 zat basah tanaman cabai rawit yang kami bagi menjadi 4 kelompok seperti yang dibilang Alvin tadi. Pertama-tama kita melihat 0% konsentrasi dan beras dengan zat basah masing-masing, dan kita bisa menunjukkannya membagi 4 untuk mendapatkan zat basah rata. Untuk 0% konsentrasi dan beras kita sendiri mendapatkan zat basah tanaman cabai rawit yang pertama yaitu 2,5 gram. Selanjutnya zat basah tanaman cabai rawit yang kedua yaitu 3 gram. Selanjutnya zat basah tanaman cabai rawit ketiga yaitu 3,2 gram. Dan terakhir zat basah tanaman cabai rawit keempat 2,2 gram. Sehingga kita mendapatkan hasil zat basah rata-rata tanaman cabai rawit yaitu 2,725. Next. Kemudian kita lanjut ke 50% konsentrasi air hujan deras, di mana kita mendapatkan zat basah tanaman cabai rawit pertama yaitu 2,8 gram, zat basah tanaman cabai rawit yang kedua 4,4 gram, zat basah tanaman cabai rawit ketiga yaitu 2,6 gram, dan zat basah tanaman cabai rawit yang terakhir yaitu 3,4 gram. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir zat basah rata-rata yaitu 3,3 gram. Next. Selanjutnya kita dapat melihat 50% konsentrasi air hujan deras, di mana zat basah tanaman cabai rawit pertama yaitu 5 gram, dengan zat basah tanaman cabai rawit kedua yaitu 3,9 gram, kemudian zat basah tanaman cabai rawit ketiga yaitu 4,2 gram, dan yang terakhir zat basah tanaman cabai rawit keempat yaitu 4,3 gram, dengan zat basah rata-rata 4,35 gram. Next. Terakhir kita bisa lihat yang lain yaitu 100% konsentrasi air hujan deras, dengan zat basah tanaman cabai rawit pertama yaitu 5,1 gram. Zat basah tanaman cabai rawit yang kedua 5,8 gram, zat basah tanaman cabai rawit ketiga yaitu 5,2 gram, dan yang terakhir zat basah tanaman cabai rawit 5,6 gram. Sehingga kita mendapatkan zat basah rata-rata 5,425 gram. Next. Dari data ini kita lihat dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi air hujan deras, maka beratnya zat basahnya tanaman cabai rawit itu semakin tinggi. Tanaman yang memberikan konsentrasi 100% air hujan deras memiliki zat basah rata-rata 5,425 gram. Sementara tanaman yang diberikan 50% konsentrasi air deras memiliki berat basah 4,35 gram. Itu merupakan 2 paling berat. Kemudian ketiga paling berat merupakan 25% konsentrasi air deras dengan berat basah rata-rata 1,3 gram. Dan yang terakhir yang paling ringan adalah yang tidak memiliki air deras sama sekali dengan berat rata-rata 2,725 gram. Dari data ini bisa kita lihat bahwa air deras memiliki efek pada tanaman cabai rawit. Hal ini disebabkan karena adanya vitamin seperti vitamin B1, magnesium, fosfor, sulfur, kalium. Hal ini dapat membantu perkembangan tanaman dengan berbagai cara seperti tumbuhan akar, tumbuhan klorofil, pembentukan protein dan lemak, dan juga membantu respirasi tumbuhan. Next. Jadi kesimpulan kami dapatkan dari penelitian kami adalah semakin tinggi konsentrasi air deras, maka berat basah tanaman cabai rawit semakin tinggi. Oleh karena itu tanaman cabai rawit pasti memberikan air deras, karena air deras sering dibuang sebagai limbah organik, sehingga pemanfaatannya lebih baik digunakan untuk menjadi organik cair. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan angka pemanenan cabai rawit di Indonesia. Next. Terakhir, saran kami sebagai peneliti adalah ketika kami melakukan penelitian ini, melakukan penanaman, ada beberapa hal yang tidak optimal. Hal ini disebabkan karena kami menanam tanaman cabai rawit sendiri pada saat musim hujan. Tanaman cabai rawit tidak menyukai udara yang dingin dan tidak menyukai kelembapan udara yang tinggi yang ada di musim hujan. Dia menyukai suhu yang tinggi dan kelembapan udara yang rendah. Oleh sebab itu, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan di musim kemarau. Next. Dan ini seperti yang kalian bisa lihat merupakan sumber-sumber gambar dari presentasi kami. Next. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah tutur kata atau perilaku, dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
kasih kepada peserta atas prestasinya yang cukup menarik. Ada satu hal yang dapat saya garis bawahi, yaitu air hujan deras yang terbuang bisa menjadi guna, yaitu untuk proses pertumbuhan taman cabai rawit. Apalagi ini lebih efektif daripada air biasa. Sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab kepada rekan 14 dipersilakan. Perkenalkan, nama saya dari kelas 11 IPA 6 terima kasih dan profesor dari kalian semua yang sudah menyelesaikan presentasinya. Menurut saya sudah baik, tapi mungkin ada satu hal yang masih saya kurang mengerti ya. Sebenarnya itu kalian mengukur tujuan berat dasar dari tanaman cabai rawit itu apa sih? Apakah berat dasar cabai tanaman cabai rawit yang lebih tinggi itu akan menghasilkan buah cabai rawit yang lebih banyak? Karena kan kalian tadi bilang kalian melakukan penelitian ini karena Indonesia sering impor tanaman cabai rawit, ini kan bisa dibilang kalau kita tuh kekurangan pemanenan cabai rawit. Nah, jadi kan kita perlu nih sebenarnya namanya option yang efektif buat membuat tanaman cabai rawit ini tuh banyak membuahi buah cabai rawit. Kalau penjelasan tentang fungsi berat dasar, seperti yang kalian tahu, ini penelitian seperti ini biasanya meningkat tinggi atau meningkat hal lain. Tapi sendiri menjadi berat dasar, karena menurut kami dari berat dasar sendiri, kami bisa mendapatkan hasil dari tinggi sekaligus kesehatan akaran sendiri. Karena kalau melihat penelitian itu, belum tentu akaran yang ada dari tanaman cabai rawit dari sekolah akaran yang sendiri atau akaran tanaman cabai rawitnya. Maksudnya menurut kami sih tidak, sehingga kami sendiri lebih memilih untuk mengecek berat dasar pada tanaman cabai rawit sendiri. Itu makanya akan kemudian diselesaikan dari kelas IPA 6 dan kelas 12. Pertama-tama saya mencetak prosesnya untuk kalian semua karena sudah menyelesaikan presentasi ini dengan sangat baik. Kemudian judulnya juga menarik. Lalu saya mau bertanya, apakah berat dasar mempengaruhi dalam pertumbuhan tanaman cabai rawit dan apakah menurut kalian cara ini efektif di masa depan? Jadi sebenarnya bukan berat dasar pengaruh terhadap pertumbuhan, tapi berat dasar itu semacam dari awal. Jadi kan dan seperti yang orang sudah katakan bahwa kita tuh lebih baik, lebih akurat kalau kita mengukur dari berat dasarnya ketimbang dari pertumbuhan. Jadi bukan berat dasar pertumbuhan, melainkan berat dasar itu adalah cara pengukuran lain dari itu sendiri. Dari teman-teman menurut lain apa Selanjutnya kita akan mendengarkan tambahan pertanyaan kritik dari sebelumnya apakah dari kelas 11 ya, kalau masih ada silakan. Sudah. Pertama-tama selamat untuk semua tim dari kampus yang sudah melakukan sebagai penonton ya dalam topik ini. Ini selama berapa bulan? 4 bulan ya, sebelum proses yang panjang ya. Jadi selamat dalam pemeriksaan itu hasil karya dan presentasi dengan baik ya. Dan kita semua yang mendengar saat ini jadi tahu ya ternyata air hujan deras itu bisa sebagai alternatif untuk meningkatkan berat dasar. Nah tadi ada diskusi yang menarik dari adik-adik kelas 11 menanyakan tentang berat dasar. Kan juga itu akan menjawab dari itu ya berat dasar ini. Tadi sudah benar dijawab bahwa berat dasar itu adalah
mungkin kamu perlu jelas pada kita sebetulnya kenapa badan saya itu merupakan salah satu indikator pertumbuhan. Nah, pengertian pertumbuhan sendiri berdasarkan itu apa? Lalu pertanyaan yang kedua, kalau dilihat salah satu literatur itu kan ada jurnal ya, jurnal penelitian yang diteliti itu sama betul. Judulnya adalah pengaruh pemberian jenis dan konsentrasi air yang berat terhadap pertumbuhan tanaman pada laut. Jadi sama ini air yang berat kemudian juga pertumbuhan membeda-beda. Nah yang ibu juga tanyakan sebetulnya apa sih yang mau kamu mengerti sesuatu yang dulu atau informasi kamu kalau tadi disebut bahwa berada sendiri itu indikator pertumbuhan gitu. Terus apa yang dibuktikan lagi dari jurnal sebelumnya? Itu pertanyaan kedua. Dulu ya, yang misalnya. Kalau saya juga nomor 2 juga ya pasti banyak kenapa kita memilih bahasa padahal penelitian lain ada yang pertumbuhan. Kalau kami di penelitian Agraria itu pertumbuhan kita masuk itu bukan pertumbuhan tinggi dan sementara kami melihat dari bahasa yang sudah dijelaskan kepada tenaga dan jual bahwa kami mencoba cara baru untuk melihat bagaimana kekuatan akar, kesehatan akar dan banyak akar yang tentunya tidak kelihatan kalau kami pada tumbuhan. Sehingga menurut kami itu akan berbahas baru tidak hanya melihat tanaman tanaman, tapi kami juga melihat keseluruhan akar, bahkan jauh juga saja menurut kami juga dari luar. Oh iya, ini yang diberi itu tujuan ini jurnalnya siapa? Maka yang nanti ini ini dari jurnal dari universitas atau apa? Apakah pertumbuhan ini diukur atau tidak ada tangan yang pertumbuhan? Kalau itu memang jadi ada apakah kamu punya informasi suami kalau misalnya ini harus diteliti? Salah satu yang membuat definisi pertumbuhan menurut kamu sebenarnya? baik, saya akan menjawab yang pertama mengenai definisi pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa diartikan sebagai peristiwa penambahan sel dari makhluk hidup atau berupa ininya, volumenya maupun dari masa. Definisi ini memiliki terbagian dari masa. Oke, ketika pengertian itu, maka jika saya memilih berat dasar, maka itu mewakili yang namanya konsep pertumbuhan. Nah, seperti itu kan? Baik. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, saya ingin kamu melihat di halaman 3, kemudian di alinea kedua baris ke-11. Halaman 3, alinea kedua baris ke-11. Sudah ketemu? Halaman 3, alinea kedua baris ke-11. Di situ ada pernyataan begini. Air cucian beras itu mengandung 100% karbohidrat dalam jumlah tinggi yang akan membentuk proses terbentuknya hormon tubuh berupa alsin, hidrogen, dan alamin. Yang ini ditanyakan yang pertama, tumbuhan itu autotrof atau heterotrof? Oke, autotrof. Kalau autotrof, yang diperlukan tumbuhan itu organik apa anorganik? Kalau autotrof yang diperlukan anorganik. Maka pertanyaan ibu, bagaimana karbohidrat ini yang kamu berikan kepada satu tanaman itu
kalau bisa diproses dari awal? Ya, karena tujuan itu kan apapun. Jadi gimana kalian menjelaskan kalimat ini terkait dengan wisatanya di sebelah ini? Ada semuanya seperti apa gitu ya? Dan itu korbannya tetap anak ini. Karena bisa diproses lebih jauh. Oke, ini masih dijawab jawabannya. Dijawab. Ya, jadi kalau yang dulu itu sih mau tanya kalau misalnya tadi dikatakan bahwa apa ini air yang beras itu bahkan kesimpulan nanti bisa meningkatkan apa itu panen cabenya gitu kan, bukan hanya pada pertumbuhan tapi kami sudah berpikiran jauh sampai itu bisa panen cabai. Nah, pemikirannya sampai ke situ atau tidak? Tidak ya. Kalau kita tidak menjadi sampai ke situ, boleh kami membuat kesimpulan seperti itu. Seperti yang ada di dalam kesimpulannya. Kesimpulannya juga itu melihat di bawah terakhir pemanfaatan air yang beras dapat mengurangi pembuangan limbah organik berlebihan dan dapat membantu meningkatkan hasil panen cabai rawit. Itu sampai panen nggak? Tidak. Jadi boleh nggak menyimpulkan? Jadi ini saran ya. Jadi kalau membuat kesimpulan, kamu harus menyimpulkan apa yang kamu teliti. Kalau kamu teliti beras titik sampai beras. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Tadi kan ibu mendengar bahwa kamu itu hidupnya membeli yang sudah tumbuh gitu ya. Pertanyaan ibu, bagaimana cara kamu menjaga homogenitas sampel? Dalam proses kami sendiri, misalkan udah komunitasnya, kami bikin program dan dari program itu dikatakan bahwa fungsinya itu dari satu yang sama juga, sehingga menurut kami bahwa tanaman itu sendiri sudah komunitasnya sudah sama karena fungsinya sama, pokoknya sama, boleh saya. Dan juga dari itu kalau tingginya itu sudah sama pas ambil, tidak bisa di dan juga dikatakan bahwa pembelinya itu dia itu udah tumbuh kayak sekitaran 1 bulan, jadi sehingga kami sendiri juga dikatakan bahwa itu udah tumbuh. Kamu harus melakukan observasi lanjut ya, apakah itu umurnya sama, apakah dari benih spesies yang sama, ya apakah, nah itu apakah sudah digali untuk melakukan itu? Ya, jadi oke, yang pertama. Yang kedua, karena kamu itu tolak ukurnya adalah berat basah, apakah berat awal itu menjadi patokan atau kamu tadi mengatakan tingginya sama gitu? Nah, tinggi sama itu beratnya apakah pasti sama? Ditimbang nggak di awal? Nah, jadi harusnya kalau kita tahu ukurnya ada berat basah supaya sampelnya homogen harusnya ditimbang juga ya. Jadi ini saran kalau nanti ada kesempatan untuk penelitian lagi. Kalau kita tahu ukurnya adalah berat basah, berarti ya awalnya itu harus kita timbang sehingga yang kita ukur adalah apa? Selisih berat basah antara berat akhir dikurangi berat awal. Saya khawatir perbedaan berat basah itu memang dari awalnya tidak sama satu sama lain. Maka pentingnya homogenitas sampel ya,
kemudian kita sampel sekali karena penelitian itu menjadi titik di mana kalau sampel awal kita sudah tidak murni, tidak kita ukur. Dan bahkan untuk penelitian disarankan itu kita membuat sendiri. Memang butuh waktu yang lebih lama, perjuangan yang lebih susah ya teman-teman yang penelitian pertumbuhan itu pasti dia. Nah yang tadi apa sudah ketemu? Yang dipupuk pakai karbohidrat itu bagaimana cara tumbuhannya proses? Maka tumbuhan itu kan auto Dua pertanyaan yang ini setelah saya cari hormon tersebut dibentuk dari banyak kemudian hormon tersebut akan dibentuk dalam seluruh tubuh anak-anak. Dari atas kita ke bawah. tapi tentang dari karbohidrat kalsium yang karbohidrat dari air suci yang berat maka bisa diproses gitu kan. Belum? Sepertinya kami sendiri belum menemukan jawaban pada itu. Iya. Ya. Sebagai catatan ya bahwa kalau tumbuhan itu kan sebetulnya anorganik, jadi kamu sudah bilang tadi di awal ada fosfor, kalium, kalsium, nitrogen itu kan makanannya tumbuhan. Ya, kalau untuk bikin ausin itu membutuhkan karbohidrat, itu adalah karbohidrat yang dia bikin sendiri. Dengan cara apa tuh dia bikin karbohidrat itu? Siklus karbon fotosintesis. Jadi kalau tumbuhan itu akan bikin ausin ya dari karbohidrat, dia mesti bikin dari ada karbon, ada air, itu dia bikin sendiri. Kalau jadilah karbohidrat di lingkungan baru jadi ausin. Maka ini yang saya pertanyakan, kamu mengutip ini, kamu mengutip dari referensi atau kamu membuat kalimat sendiri? Nah kalau dari referensi kamu harus hormati juga ya, karena tumbuhan itu tidak menyerap karbohidrat. Nah kalimatnya barangkali atau bagaimana, yang pasti tumbuhan tidak kamu kasih tujuan berat itu disebut dengan kontrol negatif, gitu ya. Jadi ini lebih banyak pemberitaan ya gitu ya. Setelah itu mungkin dilanjutkan dulu sama juga. Langsung ya. Selamat siang teman-teman. Appreciate penelitiannya sudah berhasil dengan baik. Terus ada, kalau dari saya nggak begitu banyak sih. Hanya mungkin ada kalimat-kalimat tertentu yang gitu ya, atau kurang efektif aja. Pertama, kamu sambil buka papernya. Oke. Abstrak yang bagian abstrak bahasa Inggris. Although often, nah ini kalimat kedua ya. Although often discarded, washed rice water has nutrients and vitamins. Nah, saya meng-highlight kata has di situ. Kalau menurut saya ada alternatif lain sih yang lebih tepat. Kira-kira apa? Kita membicarakan kandungan ya, ada unsur hara dan vitamin, nutrients, and vitamins. Jadi diganti aja. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Saya ada bahasa kehidupan air. Yang di paragraf pertama itu ada typo ya. Tanaman cabai rawit merupakan tanaman perdu dari famili terong-terongan yang memiliki nama ilmiah Capsicum sp. Merupakan salah satu, kemudian ada dua merupakan. Harusnya ini kan kamu bikin satu kalimat ada dua kata merupakan. Nah itu mungkin lebih enak kalau karena popularitas cabai rawit memiliki peran penting. Nah ini juga sama seperti
pasti repetisi ya, ulang lagi. Cabai rawit lagi. Jadi mungkin bisa dibilang karena popularitasnya gitu, cabai rawit memiliki peran penting. Lanjut di bagian itu juga di kalimat selanjutnya, cabai rawit Dijen Hortikultura mengatakan bahwa cabai rawit merupakan top 10 komoditas hortikultura yang mendapat prioritas pengembangan oleh pemerintah. Top 10 maksudnya ya. Mungkin bisa diganti ya bahwa cabai rawit berada di jajaran atas 10 teratas komoditas hortikultura yang mendapat prioritas. Jadi lebih terbahasa Indonesia gitu ya. Kalau top 10 itu kan jadinya kayak bahasa Inggris. Lalu untuk paragraf selanjutnya itu yang bagian sebelah kanan di halaman yang sama. Paragraf berapa ya? 5. Dikarenakan itu enggak baku ya. Kalau kamu mau pakai disebabkan oleh iya, tapi kalau dikarenakan itu enggak baku. Jadi kalau mau ya karena aja, nggak usah dikarenakan. Nah terus ini ketidaksetimbangan. Kamu tahu nggak bedanya setimbang sama seimbang? Tahu belum? Sekarang kita nggak tahu. Nanti dicari ya perbedaannya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ini lebih masuk ke ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan atau permintaan dan kalau ekonomi itu apa? Supply demand itu ya, permintaan dan persediaan mungkin. Terus saya juga sering melihat masih banyak pakai kata di mana untuk menjadi conjunction atau di mana sebagai penghubung. Kalau di bahasa Indonesia kamu pakai di mana itu seperti where. Kalau di bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris kita aja nggak pakai where kan untuk conjunction, untuk menyatakan yang itu bisa pakai which. Kalau tidak where untuk tempat. Baru tadi saya jelasin ya di kelasnya Alvin. Jadi kelas 11 ya. Jadi kalau di bahasa Inggris mungkin bisa pakai which, tapi kalau di bahasa Indonesia kamu mentah-mentah terjemahin jadi gimana itu nggak tepat, karena kalau di bahasa Indonesia gimana itu hanya merujuk tempat aja. Gimana rumahnya gimana. Jadi ini di mana ada beberapa, kamu nanti cek lagi. Hormon bahasa Indonesianya pakai e atau enggak di belakang? Enggak. Nanti ini ada beberapa yang saya highlight, saya akan berikan ini ke kamu, nanti bisa direvisi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi waktu. Oh iya, saya ya silakan. Ya, oke, silakan. Yang bertanya bahwa Ya, dari orang tua juga memberikan apresiasi
kesimpulannya harusnya apa? Karena kesimpulan itu pendek, gak usah panjang-panjang, tapi itu menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan sekarang harusnya kesimpulan itu apa? Kesimpulan dari penelitian itu apa? Jangan masing-masing menjawab. Dari Timothy, Austin, Dia urusan masalah penelitian, tapi kan bagaimana kalau organisasi dan integrasi ada keterbatasan dalam metodologi. Kemudian kesimpulan kami, ayat 17, maksudnya 17 semakin tinggi, maka berdasarkan dan jangan bersih. ya, ya, Austin. Kalau saya sendiri mungkin yang dikatakan Bu Buji mungkin juga ada benar sedikit. Kami juga sudah katakan itu tadi kan sudah menunjukkan bahwa semakin tinggi itu semakin efektif. Tapi mungkin juga pokoknya kami memasukkan bisa masalah seperti yang penggunaan action gas seperti bahwa ini sebagai efektif sebagai pemainan pemainan cabai rawit. Kalau itu dihilangkan sendiri kesimpulannya. Nanti saya sebutkan. Oke, terima kasih. Jadi saran ibu nih, kesimpulanmu itu nggak usah kemana-mana dulu. Cukup seperti yang disampaikan Timothy, titik. Nggak perlu ada ngomong lagi bahwa yang tidak dibeli ada sekian gram sekian kayak pembahasan lagi. Nggak perlu. Kesimpulan itu hanya menyimpulkan apa yang mau kamu tanya. Bahkan sudah disadari ya banyak nggak perlu menambahkan di kalimat terakhir itu. Ya, jadi nanti kesimpulan diperbaiki nggak perlu lagi ngomong kata-kata ini sekian gram. Sudah ada penjelasan data itu kalimat pendek seperti yang disampaikan Timothy yang bahwa ada sangat ada itu. Kemudian menurut saya kamu di dalam meneliti ini kan belajar untuk berpikir kritis ya. Kita belajar untuk menjadi saintis yang berpikir kritis. Kalau sudah ada jurnal yang meneliti konsentrasi susu yang berat terus pada tanaman cabai rawit, harusnya ini bisa membuat inovasi yang lebih lagi. Kira-kira apa yang bisa kamu kembangkan dari situ? Karena sebetulnya sama yang kamu teliti, pertumbuhan kamu pakai di benar basah. Sebetulnya kalau dilihat dari inovasinya masih masih sedikit banget. Sebetulnya kamu bisa membuat inovasi yang lain. Misalnya apa? Jadi kan kalau misalnya dari jurnal yang sudah kami tadi itu kan kayak mereka mengambil itu, jadi mereka tuh nanti sebenarnya dalam masalah yang 100% itu bulan anilnya ya ada mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa dicari misalnya beratnya tadi 5,85, nah itu terbagi di akhirnya berapa persen terus daunnya berapa persen. Mungkin bisa begini, sederhana saja efisien beras. Mungkin kamu kemudian bertanya gimana ya antara beras merah dengan beras putih, beda enggak? Itu sudah inovasi loh, gitu ya. Atau mungkin masa simpan beras yang barusan dipanen dengan yang sudah disimpan sekian berbulan-bulan atau sekian bulan di penyimpanan. Apakah itu masih sama? Maka kita untuk mengembangkan kreativitas menunjukkan yang tidak ya, karena kita semua masih latihan ya, tapi sudah luar biasa kamu sudah melakukan penelitian walaupun banyak ya semua orang itu seperti satu lagi yang sekali saya lihat sudah rapi video. Saya penasaran nih, kamu mempunyai sumber yang bagus ini juga menjadi referensi. Ada dikatakan air cucian beras punya keanekaragaman bakteri antagonis. Saya ingin tahu bagaimana bisa di air cucian beras itu tidak ada bakteri mikroba. Tapi kamu kalau mengutip ini terus bisa dicari juga bagaimana di dalam air cucian beras itu kemudian kaya akan mikroba
ini problemnya berasal dari mana? Ya, silakan. Kalau saya sendiri tidak tahu, tapi mungkin dari menurut saya ini, tapi belum benar atau enggak. Kalau menurut saya mungkin ada demi probability karena ada kehadiran karbohidrat dalam beras seperti ini. Karena seperti yang kita tahu, berdasarkan bakteri dan organisme lain itu bukan glukosa itu, dan juga ditambah dengan penyimpanan beras yang biasanya cukup lembab dan juga untuk merupakan wadah untuk bakteri dan mikroba yang banyak ditumbuh. Juga menurut saya dari sana. Ya. Ya. Masih silakan. Masih juga. Mana? Apa yang saya lihat? Apa yang kita? Ya. Jadi bahwa mikroba itu bisa tumbuh karena ada nutrisi, oksigen, gas, kelembapan dan suhu, dan itu semua ada pada hidrogen. Jadi Ya, oke, terima kasih. Lebih baik, ya. Tapi karena itu juga merupakan sumber nutrisi bagi semua makhluk, termasuk mikroba itu, jadi dia bisa hadir di dalam kulit-kulit itu sendiri. Sehingga pada saat itu konsumsi, maka itu harus ada di dalam ya. Oke, cukup. Terima kasih. Mari kita kembali berikan applause kepada mengucapkan terima kasih dan khususnya kepada Bapak yang telah berpartisipasi pada hari ini. Masih juga atas kehadiran Bapak orang tua dan juga teman-teman yang saya telah datang dan ini. Kiranya apa yang dikatakan hari ini dapat membawa sesuatu untuk kehidupan. Dari saya sebagai moderator dan wakil teman saya sebagai penulis karena bertanya apabila ada kata atau perilaku. Terima kasih dan